Assalamualaikum. Yuk belajar sejarah Galileo Galilei. Galileo Galilei merupakan salah satu ilmuwan fisika yang dilahirkan pada tanggal 15 Februari 1564 di Pisa, Italia. Beliau meninggal pada usia 77 tahun, tepatnya pada tanggal 8 Januari 1642 di Arceri, Kadipaten Agung, Tuscania. Beliau dikenal sebagai ahli dalam bidang dinamika analitik, heliosentris, kinematika, dan juga astronomi observasional. Bidang-bidang yang ditekuni oleh beliau yaitu adalah bidang astronomi, fisika, teknik, filsafat alam, dan juga matematika. Oke, biografi Galileo. Siapakah Galileo Galilei? Galileo Galilei merupakan fisikawan profesor di Universitas Padua pada tahun 1610 sampai 1642. Galileo lahir pada tanggal 15 Februari pada tahun 1564. Galileo dan keluarganya pindah ke Florence sekitar tahun 1572. Selain itu, Galileo merupakan seorang tokoh pada zaman Renaissance atau zaman peralihan. Pada zaman saat itu tepat pada kebudayaan abad pertengahan, dan abad pertengahan mulai muncul menjadi kebudayaan yang modern. Galileo memiliki peranan penting dalam hal pengembangan metodologi ilmu pengetahuan. Galileo sendiri memberikan peranannya pada penemuan, contohnya yaitu penemuan mengenai hukum kelembaban dan juga penemuan mengenai pengetahuan mikroskop. Penemuan Galileo yang paling masyhur adalah penemuan di bidang astronomi, di mana Galileo menerbitkan hasil penemuannya yaitu dengan menempatkan masalah bintik-bintik matahari menjadi perhatian dunia ilmu pengetahuan pada saat itu. Beliau juga membuat buku yang berjudul Playing on Words yang menjadikan waktu sebagai pusat gerak sampai tahun 1638 yang juga dikemukakan dalam bukunya yaitu Talk on the Two New Science. Penemuan Galileo, yakni teleskop. Galileo Galilei tercatat sebagai penemu teleskop yang sudah dikembangkan. Lahir di Pisa tahun 1564. Selagi muda belajar di Universitas Pisa, tetapi berhenti karena urusan keuangan. Meski begitu, tahun 1589 dia mampu dapat posisi pengajar di universitas tersebut. Kemudian beberapa tahun kemudian dia bergabung dengan Universitas Padua dan menetap di sana hingga tahun 1610. Dan dalam masa itulah dia menciptakan tumpukan penemuan-penemuan ilmiah dan sumbangan penting pertamanya di bidang mekanika. Pada tahun 1609 Galileo memulai karyanya dengan teleskop. Penemuan Galileo salah satunya yaitu teleskop. Sebenarnya sudah tercatat penemu teleskop pertama kali adalah Hans Lippershey. Galileo bukanlah penemu teleskop yang pertama. Akan tetapi, beliau mengetahui tentang penemuan teleskop saat itu dari seorang pembuat kacamata dari Belanda. Kemudian, Galileo mengembangkan teleskop dari penemu pertama ke zamannya beliau. Nah, ini merupakan gambar teleskop pada zaman dahulu dan teleskop yang modern. Yang di sebelah kiri yaitu teleskop klasik pada zaman biografi Galileo Galilei pada zamannya beliau. Kemudian dikembangkan hingga menjadi teleskop yang sudah dikembangkan dan sudah lebih canggih lagi. Salah satu bagian dari teleskop yaitu teleskop di mana teleskop ini merupakan salah satu bagian dari teleskop yang berfungsi untuk membesar kolom mikro serta membentuk pemusatan tepat pada bintang. Selain itu juga ada fokuser, di mana fokuser ini dibagi menjadi dua, yaitu fokuser dan juga fokuser datang.
di mana dalam halnya fokuser ini terletak pada tabung teleskop dan memegang peran dalam lensa mata teleskop. Selanjutnya yaitu adalah eyepiece atau lensa mata. Pada dasarnya, lensa mata teleskop merupakan suatu pengaturan lensa dalam area gentong untuk membantu perbesaran pada gambar. Selanjutnya adalah teleskop trap, di mana teleskop trap ini merupakan salah satu bagian teleskop yang selalu ada dalam tabung optik. Setelah itu ada primer mirror cell, di mana ini merupakan salah satu perakitan lengkap yang memegang cermin utama dari teleskop reflektor. Bagian-bagian teleskop selanjutnya yaitu ada lensa. Lensa merupakan yang berfungsi untuk mengumpulkan utama perakitan ringan untuk teleskop refraktor. Kemudian ada tripod, yaitu 3 kaki pada teleskop. Yang ketiga ada lensa mata, yang merupakan bagian bawah seseorang terlihat melalui dan tergantung pada jenis teleskop tersebut. Kemudian ada yang namanya pencari, yang dimana salah satu bagian yang paling penting dari teleskop, karena kemungkinan penggunaan untuk melacak benda-benda di ruang angkasa. Yang kemudian selain pencari, di dalam teleskop juga ada lensa Barlow, yang dimana lensa Barlow ini lensa tambahan yang bisa ditempatkan di antara fokuser dan lensa mata. Kemudian ada gunung, yang berfungsi sebagai bagian dari sebuah teleskop yang memegang teleskop di tempat. Teleskop ciptaan Galileo dan Kepler adalah teleskop dengan sistem optik lensa yang biasanya kita sebut sebagai teleskop refraktor, di mana pada masa itu kelemahan sistem optik lensa ini terletak pada munculnya abrasi kromatik, di mana panjang gelombang warna dibiaskan oleh lensa pada sudut yang berkelainan, dan seluruh fokus panjang gelombang tidak terpusat pada satu titik fokus, sehingga menciptakan warna pelangi pada bayangan benda langit yang dihasilkan. Selain lensa objektif, itu ada yang namanya lensa okuler, yang dimana lensa okuler ini MOK sama dengan perbesaran sudut lensa okuler, FOB sama dengan panjang fokus lensa objektif, dan FOK sama dengan panjang fokus lensa okuler. Kemudian persamaannya MOK sama dengan H absen per FOK dibagi H absen per FOB sama dengan H absen per FOK kali FOB per H absen sama dengan MOK sama dengan FOB per FOK. Penemuan Galileo Galilei yang pertama adalah hukum kelembaban, di mana hukum kelembaban ini menjelaskan jika kekuatan melambat seperti misalnya pergeseran, maka benda bergerak cenderung tetap bergerak lurus dengan laju tetap. Hal ini merupakan prinsip penting yang telah berulang kali ditegaskan oleh Newton dan digabungkan dengan sistemnya sendiri sebagai hukum gerak pertama yang merupakan salah satu prinsip vital dalam ilmu pengetahuan. Penemuan Galileo Galilei yang kedua yaitu dalam hal mekanika. Beliau merupakan orang pertama di dunia yang menggunakan prinsip perhitungan matematika dalam menganalisis atau mempelajari matematika. Beliau juga merupakan orang pertama yang menghubungkan fisika dan astronomi dengan matematika, bukan dengan filsafat tradisional. Penemuan Galileo yang ketiga adalah mengenai teori konspirasi dari heliocentris. Konspirasi ini diawali dari penelitian Copernicus yang menunjukkan bahwa matahari menjadi pusat dari alam semesta. Kesimpulan ini bertentangan dengan keyakinan gereja Katolik pada saat itu yang meyakini bahwa bumi sebagai pusat alam semesta. Sebagai ilmuwan, Galileo mendukung bahwa penelitian Copernicus itu benar adanya. Alhasil, beliau ditangkap dan dibawa ke Roma untuk menjalani inkuisi, sistem pengadilan yang dibuat Vatikan pada tahun 1542, di mana sistem pengadilan. Nah, yang terakhir yaitu kontribusi hasil penemuan terhadap iptek. Pada zaman Galileo Galilei, apa sih kontribusi hasil penemuan terhadap iptek? Yang pertama, ada hukum gerak.
Berkembangnya prinsip penting Newton dan digabungkan dengan sistemnya sendiri sebagai hukum gerak, pertama salah satu prinsip vital dalam ilmu pengetahuannya. Kemudian ada penyempurnaan teleskop. Teleskop Galileo adalah suatu alat yang lebih baik dari modifikasi teleskop refraksi yang dibuat oleh orang berkebangsaan Belanda. Kemudian yang terakhir termometer. Pada termometer di zaman Galileo menunjukkan bahwa kebutuhan peralatan yang berkaitan dengan pengukuran suhu menjadi teramat penting bagi kehidupan manusia. Oke, sekian video dari kami. Apabila banyak kekurangan yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, selamat menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.